Mari anak-anak kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Amin. Pelajaran 7, beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subtema, menerima keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai anak-anak yang soleh dan soleha, di pembahasan kita sebelumnya kita membahas tentang mengenal malaikat dan tugas-tugasnya. Semoga kalian semua sudah hafal nama dan tugas dari 10 malaikat yang wajib kita imani. Anak-anak, kita telah yakin bahwa malaikat itu ada. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Ada seorang anak laki-laki di lapangan. Kita panggil saja namanya Hamzah. Meskipun Hamzah sedang sendirian di lapangan sekolah dan teman-temannya berada di kelas, maka perbuatan Hamzah akan selalu diawasi oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Hamzah berkata, "Ya Allah, Engkau kirimkan kepadaku malaikat Raqib dan Atid yang selalu mengawasi dan mencatat amal perbuatanku. Jadikanlah aku anak yang selalu berbuat kebaikan." Anak-anak, teman kita Hamzah menyadari walaupun teman-temannya tidak melihat dirinya sedang apa dan berbuat apa, tetapi Hamzah adalah anak yang beriman. Ia meyakini bahwa ada malaikat yang selalu mengawasi setiap perbuatannya. Maka dia berdoa agar selalu melakukan amal soleh atau perbuatan baik. Untuk itu kita tiru ya keyakinan dan perbuatan Hamzah tersebut ya. Keberadaan malaikat Allah yang jumlahnya tidak terhitung dan tidak terlihat oleh panca indera manusia karena kelemahan dan keterbatasan kita itu, maka Allah memberitahukan kepada kita akan keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sumber-sumber yang terpercaya, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu anak-anak yang soleh dan soleha, bagaimana cara agar kita dapat menerima keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Oke anak-anak, yang pertama, keyakinan yang pasti bahwa setiap saat kita takut dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita dan Allah akan memberikan balasannya. Malaikat akan selalu melaksanakan tugasnya tanpa henti, letih, dan bosan. Malaikat akan selalu mengawasi kita dalam situasi apapun. Maka takutlah dan ingatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada malaikat yang mencatat setiap perbuatan kita. Yang kedua, banyak mengingat kematian. Dengan mengingat kematian, maka kita menyadari ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, yaitu alam akhirat. Alam akhirat itu adalah tempat di mana semua perbuatan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika selama di dunia ini baik, berperilaku terpuji, maka kelak akan dibalas dengan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika sebaliknya, maka peringatan berupa siksa neraka akan menanti kita. Serem ya anak-anak. Yang ketiga, gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya akan didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, orang yang menuntut ilmu, mengunjungi para saudara dan sahabat, tidur dalam keadaan suci, dan memilih barisan paling depan dalam sholat berjamaah.
Nah, anak-anak, itulah cara-cara menerima keberadaan para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah keyakinan kita akan bertambah kepada para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang soleh dan solehah, sekarang ayo tebak manakah perbuatan yang baik dan buruk ini. Coba kita lihat gambar yang pertama, anak sedang membaca buku. Apakah perbuatan itu baik atau buruk? Iya. Kedua, anak sedang membuang sampah sembarangan. Ketiga, anak sedang membuang sampah pada tempatnya. Keempat, anak sedang berburu hewan yang dilindungi. Kelima, anak sedang menyapu lantai. Keenam, anak sedang menyiram tanaman. Ketujuh, anak sedang mencoret-coret dinding rumah. Kedelapan, anak sedang membersihkan kaca jendela. Kesembilan, anak sedang melempar ikan dengan batu. Oke anak-anak, sikapku, aku meyakini adanya malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku selalu berbuat baik walau tidak ada yang melihat. Sampai di sini dulu pembelajaran kita anak-anak. Insya Allah kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa di like dan share.